Kembali di Gaming Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Game of Thrones Season 2 episode 10 yang berjudul Valar Morghulis. Oke, langsung saja kita simak yuk. Diawali dari King's Landing, di mana Tyrion Lannister telah sadar dari pingsannya. Tampak Maester Pycelle berada di sampingnya dan mengabarkan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi tangan kanan raja karena Tyrion Lannister telah datang dan menggantikannya. Tyrion kemudian memanggil Pod dan menyuruhnya untuk menemui Lord Varys dan Bronn untuk mengabarkan bahwa dirinya masih hidup. Lord Varys datang mengunjungi Tyrion dan mengatakan bahwa Bronn telah dipecat dari jabatannya sebagai komandan City Watch. Kemudian Sai datang dan mengajak Tyrion untuk pergi meninggalkan King's Landing menuju Pentos, namun Tyrion tidak mau. Sementara itu di istana, Raja Joffrey memberikan penghargaan kepada mereka yang telah membantu dalam memenangkan pertempuran. Tywin Lannister, kakeknya, secara resmi diangkat menjadi tangan kanan raja. Littlefinger dianugerahi Harrenhal karena telah membantu aliansi House Lannister dengan House Tyrell. Kemudian Loras Tyrell meminta kepada Raja Joffrey untuk menikahi saudara perempuannya yaitu Margaret Tyrell. Cersei Lannister dan Maester Pycelle meyakinkan Raja untuk mengesampingkan Sansa Stark dan menerima Margaret Tyrell. Raja Joffrey pun setuju untuk menikah dengan Margaret Tyrell. Sansa Stark akhirnya kecewa, namun dalam hati dia senang karena terbebas dari Raja Joffrey. Littlefinger meyakinkan Sansa bahwa dirinya akan membantunya melarikan diri dari King's Landing. Lord Varys mengunjungi Roose, yaitu seorang pelacur yang bekerja di rumah Littlefinger. Roose tidak menyadari kalau yang datang ke kamarnya adalah Lord Varys. Lord Varys kemudian membuat Roose mengakui bahwa dirinya takut sama Littlefinger. Roose akhirnya mau menjadi partner Lord Varys. Kita menuju ke Westerland. Di sana, Lady Catelyn sedang berbicara dengan Robb Stark tentang hubungannya dengan Lady Talisa. Lady Catelyn mengingatkan Robb Stark akan sumpahnya untuk menikahi salah satu putri dari Walder Frey. Namun Robb Stark mengingkari janjinya karena sudah terlanjur jatuh cinta sama Lady Talisa. Lady Catelyn kemudian menceritakan kisah dirinya dengan Ned Stark, suaminya, yang dulu tidak saling mencintai di awal pernikahannya. Namun cinta itu tumbuh seiring dengan waktu. Robb Stark mengabaikan nasihat ibunya. Dia akhirnya tetap menikahi Lady Talisa secara diam-diam. Sementara itu di tepi sungai, Brienne of Tarth yang membawa Jaime Lannister menuju King's Landing. Dalam perjalanan, mereka menemukan 3 wanita mati digantung oleh tentara Stark. Tak lama kemudian, tentara Stark datang dan salah satu dari mereka mengenali Jaime Lannister. Brienne of Tarth terpaksa membunuh mereka semua supaya bisa melanjutkan perjalanannya. Jaime Lannister mengingatkan bahwa yang dibunuh adalah tentara Stark. Namun Brienne of Tarth mengatakan bahwa dirinya tidak melayani House Stark, tapi hanya melayani Lady Catelyn. Kita menuju ke Dragonstone. Setelah kekalahannya di Blackwater, Stannis Baratheon mundur kembali ke Dragonstone. Dia mengamuk dan mencekik Melisandre, si penyihir merah. Stannis mengatakan bahwa selama ini Melisandre berbohong padanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang perang. Melisandre kemudian meyakinkan Stannis bahwa Stannis akan menjadi raja sesuai dengan penglihatannya. Melisandre kemudian menyuruh Stannis untuk melihat ke dalam nyala api, dan Stannis tampaknya mendapat penglihatan seperti apa yang dikatakan Melisandre. Sementara itu di Winterfell, Theon Greyjoy dikepung oleh pasukan utara di bawah komando putra Roose Bolton. Maester Luwin menyarankan kepada Theon untuk pergi meninggalkan Winterfell dan bergabung dengan pasukan Night's Watch. Namun Theon Greyjoy takut karena nanti akan berhadapan dengan Jon Snow.
Theon Greyjoy kemudian mengumpulkan pasukannya untuk berperang melawan pasukan utara. Namun mereka mengkhianatinya. Dagmer menjatuhkan Theon Greyjoy dan menusuk Master Luwin yang akan menengahinya. Dagmer dan pasukan lainnya kemudian meninggalkan Winterfell dan menyerahkan Theon kepada pasukan Bolton. Beberapa saat kemudian, Bran, Rickon, Osha, dan Hodor muncul dari tempat persembunyian mereka di ruang bawah tanah Winterfell dan melihat kondisi kastil telah terbakar. Mereka menemukan Master Luwin yang sekarat di bawah pohon. Master Luwin menyarankan kepada mereka untuk segera pergi ke utara mencari Jon Snow dan minta perlindungan darinya. Master Luwin juga mengatakan bahwa dirinya telah selesai melayani keluarga Stark dan kemudian meminta Osha untuk membunuhnya dengan cepat. Sementara itu di Court, Daenerys Targaryen tiba di House of the Undying dan kemudian dia terpisah dari Jorah dan Kavaro. Daenerys masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi banyak pintu. Dia kemudian memilih satu persatu pintu dan membukanya. Dari pintu yang dibukanya, dia diperlihatkan beberapa pemandangan yang menggoda, seperti ruang singgasana King's Landing yang bersalju dan hancur. Kemudian dia juga berjalan melewati The Wall dan bertemu dengan suaminya Khal Drogo yang sudah mati. Dia kemudian kembali ke ruang semula dan melihat 3 ekor naganya di rantai. Pihak Bree muncul dan tiba-tiba tangan Daenerys juga sudah diikat dengan rantai. Daenerys kemudian mengucapkan kata Dracarys beberapa kali dan ketiga naganya melepaskan napas apinya membakar Yatri si penyihir jahat. Selanjutnya, Daenerys menuju ke istana Saro Saun Daxos. Saro yang sedang tidur bersama dengan Dorea dikejutkan dengan kedatangan Daenerys. Daenerys kemudian mengambil kunci yang tergantung di leher Saro dan menggunakannya untuk membuka lemari besi Valyrian miliknya. Dia terkejut karena ternyata lemari besi itu kosong. Daenerys kemudian memasukkan Saro dan Dorea ke dalam lemari besi dan menguncinya. Daenerys dan Ser Jorah kemudian mengambil perhiasan emas dan permata milik Saro untuk membeli kapal dan melanjutkan perjalanannya menuju Westeros. Sementara itu Arya, Gendry, dan Hot Pie yang telah pergi meninggalkan Harrenhal di tengah jalan bertemu dengan Jaqen H'ghar. Jaqen H'ghar mengajak Arya untuk ikut bersamanya ke Braavos, di mana dia dapat mempelajari keahliannya membunuh dan cara untuk membunuh orang-orang yang ada dalam daftarnya. Arya menolak. Dia ingin bertemu dengan keluarganya. Jaqen H'ghar kemudian memberinya koin besi dengan menyuruhnya untuk mengucapkan kata Valar Morghulis jika bertemu dengan pria manapun dari Braavos jika dia ingin bertemu dengannya. Jaqen mengucapkan selamat tinggal pada Arya menggunakan nama aslinya dan pergi mengubah wajahnya menjadi pria yang berbeda saat meninggalkannya. Kita menuju ke Beyond the Wall. Jon Snow dan Corryn digiring menuju perkemahan Mance Rayder. Corryn tiba-tiba menyerang Jon Snow dengan niat membunuhnya karena Jon Snow telah mengkhianatinya. Lord of Bones membiarkan mereka berdua bertarung hingga akhirnya Corryn mati di tangan Jon Snow. Lord of Bones kemudian melepaskan ikatan Jon Snow. Dia telah percaya bahwa Jon Snow bukan lagi bagian dari pasukan Night Watch. Ygritte kemudian menunjukkan kepada Jon Snow markas pasukan besar mereka dan dia berjanji akan membawanya ke hadapan raja mereka. Sementara itu di tempat lain, Samwell Tarly, Grant, dan Ed sedang mencari bahan bakar. Mereka kemudian mendengar tiupan trompet 3 kali yang menandakan bahwa ada pasukan White Walker yang datang. Mereka kemudian berlarian meninggalkan tempat itu. Namun, Samwell Tarly terjatuh dan dia kemudian bersembunyi di balik batu. Samwell Tarly menyaksikan ribuan mayat hidup berjalan yang dipimpin oleh White Walker yang menunggang kuda mati. Samwell Tarly merinding ketakutan. White Walker kemudian mengangkat tombaknya dan menjerit tajam. Demikian alur cerita Game of Thrones Season 2 episode 10 yang berjudul Valar Morghulis. Nantikan alur cerita selanjutnya hanya di Gimmick Channel. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.